Nabil Afdol masih di Askrul Urban. Salam Jimet. Wah, jilatin mikrofon. Karena tadi tidak direkod. Sorry Mas. Emang tai emang. Bodoh. Layak dihukum. Jilatin mikrofon. Mikrofon lu. Mikrofon. Kali ini kita ke rumahnya musisi seorang videografer Bus kalau di karya di musik udah nggak perlu tanyain lagi ya. Kalau di video banyak nanti bakal doi jabarin nih apa aja yang pernah doi garap itu kerjain dan juga background pendidikan. Kita ngobrolin lebih ke arah semuanya sih ya, dari background pendidikan terus kenapa bisa lari ke musik. Zodiak enggak Zodiak boleh. Zodiak banget ya. Mr. Cliff. Yes, halo. Terima Apa kasih. kabar? Sehat Mas? Sehat-sehat, alhamdulillah. Senang sekali. Maaf berkunjungnya agak jauh kalian. Ya memang resiko Mas, resiko Mas. Kita harus menjemput bola, men. Jemput bola. Mas Cliff, kesibukan belakangan ini apa aja? Gua bekerja di salah satu American Center di Indonesia. Oke. Gue jadi audio video manager di sana. Selebihnya ya main musik, bikin musik aja. Pandemi gini, Klapetisnya juga tidak ada off air. Oke. Kemarin pandemi mulai, gue diajakin seorang teman yang dia adalah teman kantor istriku. Dulu kan istriku kerja di agensi semut api gitu. Kantornya itu bikin campaign 20 detik cuci tangan corona gitu. Gue diajakin bikin yuk gitu. Gue cerita sama istriku, yaudah bikin lah, tercampur kan. Gak apa-apa itu Mas. Tercampur. Rasanya seru pasti kok. Lanjut Mas. Ya terus apa ya, di saat pandemi mulai itu kan repot banget ya buat kita kayak menyesuaikan. Gue belanja buat anak-anak makanan, bahan makanan segala macam, repot banget gue. Tiba-tiba nggak kepikiran gue untuk bikin sebuah karya musik gitu. Cuma 20 detik doang kok. Iya 20 detik, tapi di sini tidak ada gitar, tidak ada apa-apa gitu. Terus akhirnya bermodalkan handphone gitu, terus gue cuci tangan malam-malam gitu. Jadilah satu lagu gitu, 20 detik cuci corona. Apa judulnya? Bersih tanganmu, sehat badanmu. Asik, bersih Sebentar, tanganmu. es kita datang kayaknya. Oke. Cheers dulu. Tapi kalau Cheers. apa namanya, ada pepatah mengatakan kalau cheers itu harus pandang-pandangan mata, Mas. Yes. Iya, Bener gitu gak sih? Kalau kata temen gua, kalau mesti pandang mata biar tuh kalau zaman kerajaan dulu kan, kalau kita nggak pandang mata, takutnya Dimasukkan sesuatu. Oke. Filosofinya katanya seperti itu. Ini juga masukkan min kan. Lu masukkan daun kayak. Ya, daun ini ya nih. Kemangi ya, ini lalapan. Oke, tadi Mas misalnya bercerita tentang kesibukannya tadi di era pandemik tadi tuh ya. Ya. Nah, Mas Vincent, kalau gua tarik ke Mas Cliff. Mas Cliff, sorry. Nanti gua ada Mas Iye. Iya, panggil aja Iya lebih. Kenapa lu bisa dipanggil Iye? Karena keluarga gue nyokap itu dari Sunda ya, mungkin itu gara-garanya. Cliff. Jadi gue kecil itu nggak bisa ngomong Cliff dan orang-orang di rumah gue manggil gue Clip, ip. Jadi gue akhirnya kecil ip gitu. Gitu. Lu tuh berapa bersaudara sih Mas kalau boleh gua tanya? Berempat, gue paling tua, kedua Vincent, ketiga adikku Heidi, dia Astrada di Samudra Cinta. Berarti Dia co-director di Samudra Cinta. Empat-empatnya bekerja di dunia kesenian juga, ngikutin bokap. Yang paling kecil itu ininya manajerin Vincent. Oke. 4 bersaudara jadi. 4 bersaudara, wanita 1. Wanita 1. Gennya Rompis tuh sangat kuat banget loh, kelaki-lakiannya. Kalau ngomongin Rompis tuh farm dari mana sih Mas kalau marga dari mana sih? Marga dari bapak gue dari Maluku Utara, Ternate. Banyak yang bilang Manado kali tuh. Memang itu tadinya Manado kayaknya. Mereka hijrah invasi ke sana, ke Ternate, akhirnya tumbuh, berkembang biak, akhirnya kita jadi orang Ternate lah. Oke. Nah, kalau Mas Iyap, gue panggil Iyap nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, santai. Gedenya memang di daerah sini, di daerah Kelapa Gading ini. Gue besar di daerah Jakarta Timur sih, di Kayu Manis itu, tapi cuma sampai umur kelas 3 SD gue udah pindah di Kelapa Gading. Jadi besarnya di sini lah ya. Ya, di situ gue lahir di daerah hutan kayu di belakang sana gitu. Ayah gue masih seniman film yang apa ya, masih rendah lah pangkat-pangkatnya gitu, ngurusin unit. Terus dunia film semua terjun kebanyakan ya. Bokap gue dulu bikin, dia adalah pimpinan produksi, eksekutif produser itu di Cut Nyadin. Film Cut Nyadin. Iya, Naga Bonar, Kerjalah Daku Aku Tangkap, Gema Kampus 66. Terus pernah juga di film kalau pernah kalian dengar Janur Kuning. Ya, terlibat juga. Ya, memang orang film dan gue jatuh cinta sebenarnya sama dunia film itu gara-gara sering
diajak bokap ke lokasi. Iya, sering diajak bokap atau dia pulang nih. Kayak dia bawa pulang waktu itu banyak skenario deh. Nih, baca. Naskah gitu. Naskah, skenario gue baca sampai akhirnya bagus ceritanya. Menurut kamu gimana? Bagus gitu. Di usia gue masih SD gitu gue baca interior, eksterior, gue lighting gitu. Iya, lighting, jenis shot, close up, apa-apa gitu. Jadi, ini apaan sih? Dia apa? Diajarin sama dia atas apa? Ikut syuting gue sebagian udah hafal gitu. Oh, nih scene yang ini nih, adegan yang ini, adegan yang ini. Sampai editing, sampai akhirnya premiere setelah diisi musik itu adalah Om Franky Raden. Dia composing musik untuk film itu sangat takjub banget gue ketika dia bisa bikin fully dengan suara efek-efek gitu ya. Suara kaki atau apa gitu. Jadi gue mulai jatuh cinta gitu. Ih, gila enak banget nih dunia ginian nih. Dimana lo pakai rasa. Itu kayak gue mau kerja kayak gini ya. Tiba-tiba 98 nggak dikasih gue masuk. 95 gue lulus SMA tidak dikasih masuk IKJ sama bokap gue. Kenapa mas? Dia bilang katanya, lo kan belajar film, sama gue aja gue ajarin, lo belajar komputer, sekarang dunia ini komputer gitu. 3 tahun gue di Gunadarma, sama sekali nggak bisa komputer. Nggak masuk. 98 masuk IKJ, tiba-tiba gue langsung terjun bikin film pendek. Komputer pinjem, harddisk pinjem, memori pinjem, segala macam. Akhirnya gue ngerti, oh harddisk pasangnya gini, ini, buat ini, prosesor buat ini. Langsung kerja. Emang diaplikasikan di hal yang kita gemarin ibaratnya. Langsung akhirnya gue ngerti, dan sampai sekarang akhirnya berguna banget gue. Gunadarma temen-temen gue yang kalian maaf gue ntar anak Gunadarma denger lah lu nggak belajar aja sih, enggak, cuma apa ya, based on gue ngerjain belajar komputer itu dari apa yang gue suka kan. Iya, ngedit film, bikin video gitu, jadinya gampang banget gue ngerti gitu karena sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan kepengenan kita, ibaratnya kita, gitu. Dan lingkungan pun, atmosfer waktu itu juga mendukung nggak ya teman-teman? Lo mengharuskan mesti bisa tuh hal itu. Kalau nggak bisa lo bakal ketinggalan mungkin ya daripada teman-teman yang lain. Dan gue kan manusia ngulik yang apa yang kalau lihat apaan itu gue mesti bisa nih gitu, gue mesti bisa nih. Tapi pada saat bikin film itu gue megang kamera, mini segala macam ya, dituntut untuk bisa semua kan, tingkat satunya IKJ gitu, mesti sinema itu kayak lo mesti bisa ini, jadi kayak gue pelajarin semua dan masih ngacak lah sebagai seorang seniman gitu. Gue mau ini gitu, belum ada measuringnya apa, semua masih dijajal jajal semua, sikat gitu, yang kamera, audio pegang juga gitu, terus ngisi fully karena yang gue tahu semua gitu. Jadi kayak dan itu membekas sampai sekarang, jadinya gue kadang-kadang bisa ambil aja dulu gitu. Ntar kalau misalnya nggak bisa mentok, baru kita cari jalan keluarnya. Nggak baik juga sih sebenarnya. Tapi seenggaknya kita jadi tahu semua kan? Iya, jadi tahu. Cuma kadang-kadang jadi Superman, pahlawan pembela kebetulan selalu. kebetulan bisa, kebetulan dapet gitu. Nah, Mas Yep, lu kalau tadi kan dari segi basic keilmuan ataupun pendidikan tadi kan, lu kalau dari basic si musik ini lu memang doyannya dari kapan, Mas? Yang mengenalkan lu dengan musik itu bapak gue dulu dia sangat piawai main gitar. Bos emang gitaris doi. Dia bikin band dulu di Ternate, kayaknya dia bikin band vokal grup, bawain Elvis, bawain apa, nyanyi sama gitar gitu. Angkatan Tillman Brothers ya enggak? Yes. Tillman Brothers itu nenek gue Tillman, nenek dari bokap. Oh, Tillman marganya. Iya, marganya. Oke. Jadi itu adalah saudara kakek gue yang hijrah di Belanda. Oh, berarti masih ada hubungan nih kayak secara nggak langsung, secara insya Allah ada gitu, secara marga itu masih ada. Gue kayak mau mengaku kalau Tillman Brothers itu enggak lah, tapi marganya udah ada. Marganya ada nih gitu. Dan om gue, jadi gue ngeliat video yang ketika video itu viral dulu ya, pas lagi Tillman Brothers muncul, itu om gue ada kakak bokap paling tua sama yang nomor 2 itu bener-bener persis. Potongannya, mukanya, lancipnya gitu. Jadi kayak ini omong kita nih gitu. Jadi kakek kita gitu, leluhur kita juga gitu. Dan sebelum Elvis ada, mereka sudah lebih blow up ya di luar negeri. Dan apa ya, kelihatan kalau misalnya ternyata Desi ini kayaknya gue manjat-manjat drum, Vincent, segala macam itu kelakuannya dari sini kayak. Agak udah banyak nyontohnya vicious dulu. Lalu gue punya dikasih Tuhan ya, maksudnya dari lahir tangan gue yang ini nggak bisa rotasi. Maksudnya? Nggak bisa begini? Nggak bisa rotasi. Serius? Dilahirkan dengan, jadi gue ronsen waktu itu. Ini tulang kan 2 harusnya. Saat lo rotasi dia akan
begini. Oke. Tapi entah kenapa tuh ada satu tulang yang menempel. Jadi nggak bisa Jadi belok. itu nyangkut nih. Gue sama sekali tidak bisa rotasi. Jadi begini aja udah gini. Iya, gue belajar gitar susah banget. Gue ngajarin ngerti, wah pindah. Kiri. Gue rubah senarnya. Gak bisa kan. Bukan settle. Iya. Bukan settle sound. Gue putus asa akhirnya, nah gue bukan di musik deh. Gue nggak di musik sampai akhirnya SMP kelas 1 SMP. Gue 1 SMP, 1 angkatan sama Desta. Desta ada dulu vokalisnya Chapter 69 yang Boys Smashing Pumpkins, gue. Lu SMP di daerah mana, Mas? Ini Kelapa Gading, Tunas Kelapa Karya. Gading juga. Oh, Desta juga daerah sini juga. Dari sini. Desta rumahnya dulu di Kelapa Gading di belakang Tari Indang. Dia malah lebih SD-nya di Tunas Karya, SMP Tunas Karya. Gue SD-nya di luar Kelapa Gading. Ketemulah gue sama Desta, sama Yandri vokalis Chapter 69 itu. Pang-pangan berarti, Mas. Jadi lucunya adalah kita sama-sama ketemu gara-gara Sex Pistols. Gue punya kaset yang Nevermind the Bollocks. Desta itu punya Flogging a Dead Horse. Yandri punya Rock and Roll Swindle. Itu bang, wah ada suka Sex Pistols juga tuh, anak 1B. Siapa? Dedi. Karena dulu almarhum papanya Prakosa namanya, kita selalu mengolok-olok dia, manggil dia Kosa. Nama bapak selalu. Nama bapak ya. 90-an. 90-an, tapi pada saat ayahnya berpulang dia kayaknya kurang, jangan memanggil gue Kosa lagi ya, orangnya udah nggak ada. Oke, Dedi gitu. Jadi berubah lah gue, tapi ada beberapa orang yang bodo amat, gue dulu kenal dia Kosa, tapi orang lama ya, maksudnya orang gue lama. menghargai ketika dia ngomong gitu, ya udahlah gue panggil Dedi. Dedi tuh anak 1B. Ketemulah kita, dan di 3 album itu ternyata lagunya beda-beda. Jadi ada yang sama, itu cuma Anarchy UK, Pretty Vacant, sama Lonely Boy. Jadi ada beberapa lagu yang sama ada di 3 album itu. Ada yang nggak berbeda, ada yang nggak ada. Dan kita ngomongin Sex Pistols nggak pernah kayak zaman dulu kan. Kalau zaman sekarang kita tahu albumnya apa, kita ngomong Sex Pistols ya udah dia aja gitu. Nyambung aja gitu. Jadi kadang-kadang dia ngomong apa yang lagu ini yang ceng-ceng. Ada gua sama Yandri yang nggak ngerti. Lagu apa sih ini gitu ya? Terus satu bawain yang ini aja, Holiday in the Sun. Kok enggak ada di 2 album ini nggak ada. Enggak ada di sini nih pistolnya gitu. Akhirnya mulai kepikiran gitu, terus main ke rumah gue yuk, kata Desta ngomong gitu. Main ke rumahnya, ternyata dia sangat dianugerahi ya, misalnya dengan kondisi papa mamanya itu mendukung bermain musik. Di rumahnya ada studio musik, ada drum, ampli bass, ada ampli gitar. Lengkap, Mas. Tapi sorry gue potong. Kalau di era dulu tuh di 90 itu emang bener nggak, Mas? Orang yang bisa mengakses tentang segala sesuatu tentang industri musik luar ataupun movement luar, pang-pangan itu orang menengah ke atas, bener nggak, Mas, seperti itu? Gua menengah ke bawah sih kalau menurut gue ya, karena yang gue dapetin Sex Pistols itu karena gue itu kan zaman di usia segitu tuh lagi ngumpulin kaset. Kalau kaset beli yang pertama gue beli itu Michael Jackson yang album Bad. Kedua album keduanya itu gue beli Elvis Presley, Beatles. Ke album keempat itu gue beli Nevermind the Bollocks karena warnanya kuning, Sex Pistols. Sex Pistols. Nama dulu nih. Nama dulu ya. Jadi nama grafis ya. Tidak ada informasi dari dari teman dari luar atau apa link orang yang bawa majalah dari luar, komunitas punk apa, gue juga nggak tahu Sex Pistols itu punk apa itu gitu ya. Tapi karena nih modelnya karena ada lagu itu kali, ada lagu My Way. Di album Nevermind itu kan ada My Way. Terus gue mikir, oh ini Elvis tapi agak selengeannya nih. Versi kasarnya. Versi kasarnya gitu. Gue cuma berpikir seperti itu doang. Udah akhirnya sukalah gue sama Sex Pistols. Sebatas itu, gue nggak tahu punk itu apa sama sekali. Jadi masih, dan itu kaset berikutnya adalah Slayer, beli Guns N' Roses, Appetite for Destruction, GNR Lies gitu, mulai kena Metallica, ini mulai wah ngacak deh denger lagunya. Nah, pertama kali main musik itu juga gara-gara Desta. Yandri bisa main gitar, nyanyi. Desta main drum. Ya, lo main bass aja, nggak bisa, tangan gua nggak bisa muter. Tapi udah bisa menguasai instrumen tapi? Enggak. Oh, belum. Gue sama sekali benar-benar menyerah, give up, megang gitar karena kondisi tangan gue seperti ini. Terus dia bilang bass aja. Bass itu kan senarnya 4. Senarnya 4 dan itu cuma pencetnya 1. G itu di sini. Lagu pertama yang gue bawain itu adalah God Save the Queen. Ya, itu cuma itu doang, dan
Oke, dari sini, dan itu gue bisa pegang bass itu pakai jempol. Oke. Jadi tangan gue kan nggak bisa begini kan, Iya, jadi gue bisa di sini. begini. Oke. Bisa nih gitu. Terus akhirnya gue jadilah bikin band Sex Pistol, bikin boyan Sex Pistol. Tigaan ya. Sama adiknya Yandri. Oh, ada lagi adiknya. Adiknya itu satu sekolah juga, tapi dia masih dulu SMP, dia masih SD, tapi dia bisa main gitar. SD lu aja Dia bisa main main gitar gitu, dan dia memang sukanya Sex Pistol, ayo belajar lah. Akhirnya kita manggung di acara SMP itu, kita main manggung. Dari situ mulai SMA mereka berdua pindah ke 68. Oke. Masuk ke SMA 68. Gue karena dari SMP gue swasta, gue merasa teman-teman gue di daerah sini kan dulu kan komplek wali kota ini kan agak menengah ke bawah ya. Maksudnya agak underground lah teman-teman gue ya. Teman-teman gue ini sekolahnya negeri semua. Oke. Jadi gue bertekad untuk gue mesti masuk SMA negeri ya. Gimana caranya gitu Biar ya? ngeblend. SMA negeri yang di Kelapa Gading juga 45. Jadi gue memang tidak mau orang-orang pada 68 banyak ada musik ini segala macam. Udah gue sini aja deh gitu. Terpisah lah gue. Oke. Terpisah, mereka ketemu. Desta bikin Apple Juice dulu, menang di festival alternatif di Menteng. Oke. Gue ikut juga nonton gitu. Wow, ya komunitas mereka lebih maju lah. Gue di sini tidak main musik, tidak apa-apa ya, cuma pengamat lah gitu. Akhirnya sampai ketemulah Young Offender. Oke, di tahun SMA kelas 1 ketika Metallica pertama kali manggung. 93. 91. 91. Yang pertama ya, yang belum kerusuhan berarti ya. Ya kerusuhan. Ya kerusuhan 93 apa 91? 91. Oh, 91. Itulah gue pertama kali ketemu Young Offender, pertama kali kita main nonton Metallica bareng sama Yandri sama anak-anak sini lah. Terus lihat kok dandanan mereka begitu ya, rambutnya berdiri apa. Ini ngepang gitu. Apa itu akhirnya ternyata vokalisnya Pestolare adalah senior mereka di 68, Taba. Terus diajakin lah ternyata mereka, karena ternyata diperhatikan sama Taba. Ini anak ini dengerin Sex Pistol nih, diajakin sama Slamet Riyadi. Slammer. Akhirnya datanglah kami ke sana, mulai terbuka musik itu ternyata aneh-aneh, Cocteau Twins, dengerin Alphaville, dengerin Nine Inch Nails. Jadi kayak ini baru nih Frekuensinya frekuensi akhirnya. Satu frekuensi, akhirnya pendapat kalau misalnya ini asik nih kita gitu. Dan ya mulailah komunitas itu, kita mulai tumbuh dewasa denger musik. Akhirnya Desta ketemu Ricky Seringai di SMA 68 juga, bikinlah band covering Smashing Pumpkins. Desta drum, Ricky gitar, gue main bass, vokalisnya Yandri. Kami lumayan lah waktu itu jadi guest star di beberapa acara underground, poster dan segala macamnya ya. Dari situlah gue mulai nih ngeband nih gitu. Ngeband. Tapi udah gak pakai jempol lagi kan? Masih beberapa kunci F sama G itu yang tinggi-tinggi sih dapat. Sampai sekarang ya masih. Kalau gue kan gue udah nggak pegang bass lagi sekarang. Kalau ibaratnya pas lagi iseng ngulik-ngulik bass itu masih. Gue ya karena keterbatasan gue gitu. Tuhan bikin gue kayak begini gitu. Jadi gimana caranya baru bisa jadi bisa menjangkau kunci ini gitu. Karena kunci F itu kalian bisa main gitar, lo bisa main gitar. Kunci F kan begini. Itu butuh yang nekuk banget. Dan gue nggak bisa gitu. Jadi gue gitu. Jadi gue nih F dah pokoknya. Atasnya kepencet kayak F keren gitu. Jadi kayak ngulik gimana caranya bisa F gitu. Kunci B minor tuh selalu gua ambil sebelah sini yang keren. Ini B minor juga kok. Ting 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 B minor. Yang lain gua tutupin gitu. Tapi snare lengkap Mas. Lengkap. Coba lu copot 3 snare pasti lu dapat julukan One String Terror. setelah gua di Club 80s album ketiga itu gua mulai menjadi One String Terror karena keterbatasan gua ketemu sama produser gua Abah Jaya. Lu kan cacat, lu kan bego main gitar gitu. Maksudnya blow on gitu, maksudnya nggak pinter jago yang nggak gitu. Udah lo mainnya 1 senar, 2 senar, ngisi lagu Club 80s ya udah nggak usah banyak. Iya. Sesuai kebutuhan aja gitu. Sesuai kebutuhan aja gitu. Lo yang penting lo bisa masukin sebentar, lo kayak mencabut ininya kabelnya. Ya harus ngisi air itu. Sembari ngelondri kita men. Itu mesin cucinya sama kayak rumah gua. Kalau airnya kurang rusak. Bunyi kasih peringatan. Ya itu dia kayak itu mulai ternyata ya nggak perlu. Ya banyak gitaris gitaris jago nggak terkenal. Lu blow on aja terkenal. Jadi kayak
Oh iya. Padahal dibilang blow on tapi seneng gitu. Iya. Lu tuh nyawa lu tuh ya itu blow onnya itu. Dan itu dinaikin dijatuhin lagi anjir. Dan sampai sekarang sih gue kayak jadinya ketika gue ngambil lagu, bikin lagu, ngisi lagu, airku penuh. Torrent ya penuh sekarang kan? Pak, air penuh deh. Ayah gue itu sangat batu banget untuk masalah sistematis rumah gitu. Dia bikin pakai itu aja ntar di atas sih. Jadi kalau pakai radar. Iya, ada radar segala macam, cuma dia bilang udah nggak usah lah. Nggak ada teriakan-teriakan opa air penuh gitu. Dia ternyata lebih suka yang kayak gitu. Sistem konvensional, sistem old school man. Air. Oke, lanjutnya di saat lu bermain satu senar tadi mas. Itu apa ya? Itu ternyata nggak mudah pada saat lo dulu di Club Etis pertama kali untuk ditawarin rekaman gitu. Gue rekaman di Pita 2 inch, gitar greng, wah bikin musik gini, apalagi yang gue dengerin kan musik ajaib gitu kayak. Tapi pada saat diarahkan ke sana kayak sedikit nolak gue nya gitu. Maksudnya? Masa main 2 senar doang sih? Iya. Satu lagu ada satu lagu terus berjalan, 1 senar 1 nada sepanjang lagu. 1 senar 1 nada. Ya. Gimana caranya lo bisa bikin ini enak gitu? Ternyata tantangannya tuh lebih berat. Gimana lo ikhlas mainin atau sampai akhirnya lo bisa bikin ini enak gitu. Itu nggak gampang dan lo berhasil gitu. Lo rekam nih, rasanya enak gitu. Gua coba suruh mainin gitu nggak mungkin bisa gua. Lo dapet gitu. Oh oke. Jadi kayak ada, gue menemukan gitu. Itu dia utang nyawa sih sebenarnya. Tapi kenapa lo nggak coba ke keyboard mas? Keyboard itu gue nggak bisa main keyboard, tapi beberapa waktu setelah ada Itong di Club Etis, gue banyak belajar. Iya, belajar main bikin lagu gitu di sequencer. Jadi gue mulai pegang keyboard untuk rekam dan di DAW itu kan bisa bagiannya looping gitu. Pencetnya ting ting ting, habis itu ya ting ting ting. Jadi kayak nyatu terus itu beresin. Nah, itu ya bisa lah kalau gitu doang ngegambar istilahnya. Bisa lah, tapi kalau main keyboard yang benar-benar main no. Bro, kita masuk ke zaman di per-IKJ-an ya, begitu lu masuk IKJ. Ya. Berarti musik kan lu belum masuk awal IKJ kan lu belum membentuk si Club Etis tadi itu kan? Belum. 99 mereka terbentuk. 98 deng. 98 kebakaran. Gue masuk IKJ itu 98, tapi gue karena ospeknya telat, jadi gue dianggap bukan anak IKJ sebelumnya. Iya benar, kalau zaman dulu gitu ya. Kalau di IKJ itu kalau mau yang kita nggak ikut ospek, disisihkan. Tidak dianggap oleh teman-teman. Tapi karena gue dengan chapter 16 waktu itu di IKJ itu manggung, udah pernah manggung dan sambutannya, wah ini. Itu masih pang-pangan nih di IKJ. Zaman pang-pangan itu, gue udah main gitu kan. Tapi dengan format Sex Pistols itu masih lo bawa sampai IKJ? Enggak, gue udah covering Smashing Pumpkins. Oh, udah settle song ya. Iya, udah terkenal sebagai band covering Smashing Pumpkins di Jakarta yang asik nih gitu. Gue pernah manggung di sana. Jadinya dan gue angkatan 96 itu seni rupanya Desta itu semuanya gue kenal. Karena sering diajak nongkrong bareng. Jadi ada dilema sih. Gue dianggap sebagai anak yang belum ospek, tapi gue kenal banyak orang di IKJ. Ya akhirnya acara bakar-bakaran, Vincent Desta bikin band tuh sama Henry Batman, sama Lembu, sama Itong, bikinlah Club Etis. Pada saat itu gue ngapain ya turut sertanya ya membantu mereka. Akhirnya gue megang mixer. Megang mixer dan gue waktu zaman itu belum tahu kalau ini berapa kilo frekuensinya potong, ini segala macam, gainnya segini, belum ada istilah-istilah itu, gue tidak ngerti. Asik-asikan dengernya aja ya. Puter, enak gitu. Sikat dan mereka waktu itu Club Etis Be Quiet tuh diundang main di Sahid Hotel. Bukan Sahid Universitas Kampus Sahid. Kampus Sahid. Itu soundnya paling bagus Club Etis. Oh yoin lo nih. Kayak wah gitu, wah keren banget gitu. Lembu yang thank you ya gitu. Gitu. Dan itu akhirnya anak-anak IKJ mulai bilang, wah ini anak jago nih megang mixer. FOH. Sekarang FOH gitu. Terus padahal gue cuma ini penpotnya sikat gitu doang gitu. Maksudnya bisa setahu gue sedengernya enak ya enak gitu.
tapi nggak ada yang wah ini potong berapa kilo. Kalau sekarang kan udah ada hitungannya kan. Bukan hitungan tapi kayak udah tahu 2 kilo ini kurangin ini gitu. Low-nya tuh nggak boleh lebih segini gitu. Kalau dulu kan pecah turunin gitu. Ya. Nah, Bandempo ada tahu band IKJ juga. Iya si Mas Bondan. Mas Bondan. Nah, itu bantuin kita dong megang-megang mixer. Jadi berapa panggungnya Bandempo gue pegang mixernya juga gitu. Ya lumayan lah beberapa panggung gue pegang. Meskipun belum menghasilkan apa-apa waktu itu, cuma nyari bahagia lah ya. Ada acara mixer tuh kayak masih gagah banget ya. Berperan gitu ya, kayak penting nih, gitu. partnya penting nih. Padahal belum ngerti gitu. Pada zaman saat di poster Park Life bandnya Vincent dulu. Gue pernah manajerin mereka, jadi manajeran lah. Main mereka, gue pada saat video klip Universal keluar, mereka mau bawain Universal, gue bilang lagu ini keren banget dan kalian manggung di poster ini harus sesuatu. Gimana caranya? Gue kenal di atas orang lampunya, Mas siapa gitu, lightingnya. Jadi pada saat itu main, Mas boleh nggak band yang ini aku kasih tahu, kasih tahu. Oke Mas, matiin dulu. Krunya semua teman-teman, gak ada kru lah dulu istilahnya, ada teman-teman yang ikut bantuin bawa center, masuk, seset pegang alat, nyala Mas. Gitu. Habis lagu kita cek, gledek, mati. Wis visioner berarti lu. Itu pada saat itu Abah sempat bilang, tahun berapa tuh, tahun poster? Lu udah mikirin gituan? Orang gila lu. Iya, gue kebayangnya lu kayak lu ada pertunjukan musik ketika lu ditampilkan ini gitu, terus lagi nyanyi, wah, gledek, hilang. Pasti ada rasa merinding apa yang dirasakan sama penonton. Iya, gitu, atmosfernya ya itu yang pengen gue kejar pada saat Park Live. Cuma ya karena nggak pernah tahu cari orang yang khusus megang itu segala macam, jadinya cuma sekedar doang. Cuma sekedar itu aja dan lewat itu. Dan di Chapter 69 juga gue nggak bisa mengaplikasikan itu karena main bass, mikirin musiknya. Kita sempat bikin 2 single rekaman di Musika dan itu nggak kepikiran gitu buat tampilan, tapi Ricky waktu itu udah punya, dia juga seorang visioner sih buat gue, kayak dia mikirin gitu band itu kita datang, band itu nggak boleh, kita tuh nggak boleh kelihatan jelek di depan orang gitu. Masa sih gitu, ternyata ada benarnya juga gitu. Dia punya gitar itu mesti Gibson USA atau Fender USA gitu. Kalau gitar-gitar yang ya mah enggak deh gitu. Jadi udah mulai ngeliat orang kalau misalnya soundnya dia dari tongkrongan, tapi ternyata merek bagus juga soundnya bagus gitu. Ya belum kesana gue pada saat itu. Lo tampilannya datang, udah naik mobil gue aja, kita berempat. Kita dulu kan identik pakai hitam-hitam turtleneck. Jadi 4 orang turtleneckan itu hitam. Datang pakai mobil gua aja, BM-nya dia gitu, datang, orang datang set fancy gitu, ntar bass gue pinjemin. Jadi kita bawa alat sendiri, jangan pinjem panggung gitu. Yang kayak gitu-gitu yang udah bisa membranding diri ya. sangat gitu. Jadi itu sangat kita mesti gini, datang nongkrong itu nggak boleh yang nongkrong kemana gitu. Kita nongkrong ke tempat gitu yang udah dibentuk. Eksklusif gitu. Jadi datang ada manajer satu, bukan manajer kita sebutnya dulu ya, orang yang ngurusin. Kalau sekarang road manajernya siapa ini di mana tempatnya Chapter buat taruh alat, set baru kita nongkrong. Berarti nggak berantakan sana. Iya, nggak kemana yang ketemu. Kalau kita kan biasa, wah ya, gue taruh alat dulu. Jadi mulai tertib dan terlihat di waktu itu sih tidak terfikir ya sama gue kalau misalnya itu jadi patokan. Kalau misalnya orang melihatnya jadi orang lain yang di luar band atau orang yang mengagumi Chapter 69. Sialan yang anak ini. Iya. Ada kesan ini ya. Dagu lancipnya itu harus ada gitu ternyata untuk sebuah band gitu. Oke. Nah, Mas Yep. Di waktu itu kalau bisa ceritain tuh perskenaan musik indie itu di Jakarta, khususnya lu kan di timur kan ibaratnya ya waktu itu ya. Gue di utara. Utara tapi seringnya main ke timur juga apa gimana? Iya, main timurnya ke Slamet Riyadi paling. Itu gimana Mas waktu itu saat itu tuh? Kalau buat atmosfer perskenaan di era lu tuh? Di era gue itu ada apa ya? Karena mungkin gue waktu gara-gara jadi manajer Park Life waktu itu ya, mereka bermasalah tiba-tiba sama salah satu band hardcore Aryusak. Entah apa gitu, gue datang di poster cafe, gue manajerin mereka, tiba-tiba berantem mereka.
Elunya juga? Gue kan adik gue. Oh, iya. Adik gue dipukulin terus gue masa yang nonton aja. Gue diem aja nggak mungkin kan. Akhirnya gue membantu gitu. Membantu tiba-tiba gue dipukulin juga. Lu yang lebih totalitas nggak sih? Lu ngapain ikutan, lu kan chapter itu? Bukan masalah chapter adik gue gitu. Terus gue diem aja gitu tadi gue bikin sama kalian banyak begini. Ya gue akhirnya ikut membantu dan akhirnya dari situ mungkin itu kali yang ngerusak gue. Gue dulu suka banget lagu hardcore, Fugazi segala macam gitu. Dari situ karena karena mendapat perlakuan yang ini apaan sih gitu, satu lawan satu apa digebukin dari belakang. Gue kok begini ya? Oke. Jadi kayak gue akhirnya sedikit menutup musik-musik keras gitu. Mungkin gara-gara mereka mendengar musik keras kali ya. Kelakuannya jadi brutal, jadi rusuh gitu. Jadi tapi enggak juga sih. Mungkin karena gue dari situ gue mulai udahlah dengernya yang slow-slow aja gitu. Jadi jiwa lo lebih tenang atau apa, kayak nggak berasumsi apa ya, cuma kayak di dalam sininya aja gitu. Lebih slow ya. Jadinya udahlah tenang-tenang aja lah. Kayaknya lo udah denger yang begitu kayak cu. Ya dulu kan aku udah gitu. Pasti gitu kan. Gue enggak lah gitu. Gue yang Smashing Pumpkins keras tuh, buat gue keras lah, itu rock gitu. Rock aja lah gitu. Jadinya kesana gitu, scene musiknya. Jadinya gue agak terpisah dan sedikit antisosial ya semenjak itu ya. Gue mulai nggak suka keramaian, mulai nggak suka kayak lo ketemu sama orang gitu. Kalau yang nggak ya kayak ketemu kalian gitu, gue udah nyaman dulu, baru kita ngobrol gitu. Kalau misalnya baru ketemu untuk nongkrong, ketemu komunitas anak sini nih, anak sini. Tapi bener gak sih Mas, lu waktu dari dulu tuh mungkin dari dulu ya, lu dicap sebagai sosok yang temperamen. Lu bener gak sih Mas? Temperamen iyalah, maksudnya gue sangat sumbu pendek ya pada saat muda. Dikomporin dikit langsung dah. Iya, kalau misalnya untuk urusan temen, bela temen tuh ayo, orang ayo. Cuma kesininya mulai berpikir banyak kesalahan gara-gara sumbu pendek itu, yang banyak kesalahan banget dalam hidup gue yang gue alamin, yang gue rasain gitu gara-gara sumbu pendek ini gitu. Karena iya ternyata nggak begitulah seharusnya. Nggak seharusnya diselesaikan dengan itu. Tapi seharusnya gue itu orang yang sangat bukan sumbu pendek, karena gue orang Ternate, biasa ngomong keras gitu. Jadi kalau apa-apaan, gue nggak suka nih, gue ngegas dulu, tapi tidak ada apa di sini tuh nggak ada apa-apanya. Ya gitu. Bawaannya emang dia. Memang itu ini, tapi orang ngeliat, lu ngegas mulu. Enggak sih, cuma ya ini biar yang gue mau gini gitu. Kalau misalnya nggak suka jangan gini gitu. Gimana? Ayo gitu, diobrolin gitu Tapi mungkin banyak orang yang di awal sudah mempertegas. banyak orang yang lihat dicapnya gue sebagai temperamen lah gitu. Jadi ya udahlah ya. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang lah ya gitu ya. Betul. Nah Mas, begitu lu masuk IKJ, lu ngambil si TV ya waktu itu ya? Iya, TV. TV berarti itu banyak ada yang ilmu-ilmu yang dari bokap, yang sebelumnya banyak masukan-masukan secara nggak langsung kan menyerap kan apapun apa yang bokap, yang lu udah rasain dari kecil, dari gua syuting, ketemu sama orang ini, kayak ilmu lighting aja bisa mungkin tuh kebawaan dari waktu zaman dulu kecil, dibawa nonton dibawa ke area syuting, mainin feel, gimana caranya. Lu banyak aplikasiin waktu itu zaman di perkuliahan nggak Mas? Karena waktu itu yang gue dapat waktu itu kan film layar lebar ya, banyak kan. Pas gue masuk IKJ itu lebih ketemu sama art modern yang dimana pakai apa aja bisa. Maksudnya medianya kayak reflektornya lah, cahaya dari sana gitu. Reflektor kan dulu biasa mesti ada ini cari aja yang warna putih, taruh kertas aja cukup gitu. Kalau misalnya shotnya ya, jadi apa yang ada lo pergunain gitu. Dan di saat itu juga udah mulai internet udah mulai kebuka. Kita udah mulai bisa lihat orang bikin ini gimana sih, tidak sesulit gitu. Dulu ya, DIY segala macam. Jadinya udah mulai kayak menganggap sedikit bisa nih gitu. Kalau kayak orang dulu kan tuh sangat sulit, nggak bisa. Iya, mentok ya maksudnya. Dan mereka kadang-kadang tidak mau menurunkan ilmu, bukan menurunkan egonya, standarisasinya segini. Lampu ini mesti HDMI, mesti HMI nih untuk nembak dari belakang, backlight segala macam. Tapi sekarang available light segala macam aja jadi gitu, bikin film apa-apa gitu, karena udah mulai terbuka kayak gitu. Jadinya gue bukannya menggampangkan, tapi yang penting jadi aja dulu. Jangan mau kalah sama keterbatasan kan? Iya. Jadi kayak berangkat aja dulu gitu. Kita bikin karya, jadi aja dulu. Biar mana pernah sih kita bisa bikin karya bagus, kalau nggak kita bikin karya yang jelek. Ya, jadi akhirnya. Tapi itu jadi agak sembarangan sih gue di urusan sinematografi. Jadi kayak
lu gampangin banget sih urusan sama senior gue gitu, maksudnya bikin shot ini, gue kan directing ya, majoringnya, jadi kayaknya menggampangkan gitu. Udah sini aja angle-nya gitu. Wah ini lu nggak liat lampunya ini, udah nggak apa-apa, ntar editingnya digenjot, nggak apa-apa, yang jadi aja dulu gitu. Ya tapi itulah perjalanan ya, gue sini baru mulai belajar lagi kalau misalnya kayak gue ngajarin orang segala macam, gue baru belajar lagi soal 3-way lighting gitu-gitu yang pada saat kerja malah dapat apa namanya, gimana standarisasinya ya, bener mendalaminya gitu ya? Tuh lebih pada saat kerja, pada saat lo ngobrolin urusan kerjaan yang dibayar sama kantor gitu. Memang harus dibutuhkan dengan apa namanya, yang sesuai dengan semestinya, maksudnya apa namanya. Dan di KJ itu pun juga gue pada saat gue mulai tingkat 2, mulai diajak Lapetis untuk main gitar. Ketinggalan banget gue sama temen-temen angkatan gue gitu, udah mulai secara diajak. akademis atau secara ilmu? Kalau ilmu kan lu pasti explore kan? Secara networking. Kebanyakan kan anak KJ itu kan diajak sama abang-abang buat ngejob atau dibantuin bantuin gue cuma bantuin itu praktikum, cuma senior itu praktika, istilahnya ujiannya mereka tuh cuma 2 film ya, gue bantuin 1 art, 1 lagi gue bantuin lampu, lighting. Nggak pernah gue yang majoring bantuin penyutradaraan gitu. Dimana saat itu kan harusnya gue tenggelam di penyutradaraan, jadi bantuin senior yang penyutradaraan. Pada saat ujian gue tahu apa yang mesti gue kerjakan gitu. Tapi karena ya mulai Lapetis, mulai manggung sana sini, gue lebih concern ke ini musik dulu ya. Ketinggalan pada saat libur nih Lapetis nih nggak manggung ini, gue kuliah itu. Ada yang mau syuting, ikut deh gitu. Tapi bikin iklan, nggak ada duitnya, nggak apa-apa, penting gue ikut gitu. Eksis dulu. Eksis aja dulu, tapi ya ketinggalan akhirnya networkingnya gitu. Tapi kan akhirnya lu tetap menemukan kan, karena lu udah masuk di jurusan itu, lu tetap menemukan feel lu di situ kan, walaupun ketinggalan lu tetap bisa ngikutin kan Mas. Kembali lagi gue balik ke setelah Vincent Desta keluar sih. Vincent Desta keluar, Lapetis udah mulai kayak terasa turun pamornya. Kita jopannya juga untuk di beberapa offline itu maksudnya off-air udah habis. Bukan udah habis sih, maksudnya udah jarang. Udah jarang, terus akhirnya gue ketemu seniorku di kampus itu, Yoki, itu senior dia di seni rupa tapi dia banyak eksis di dunia sinematografi ya, di video. Ikut yuk, ngedit yuk. Lu bisa ngedit nggak pakai Final Cut Pro? Wah, gue nggak bisa Mac, gue bisa Premiere itu PC. Udah bisa aja Mac, bilangnya bisa aja dulu. Ntar gampang lah. Udah akhirnya gue ikut di satu film layar lebar, Panggilan Pertiwi, gue ngedit film perang ya. Nekat nih Mas. Nekat. Itu 1 hari pegang, 2 hari pegang, seminggu gue udah mulai shortcut. Emang Premiere tuh udah ribet, tapi kalau kena si Final Cut Pro lebih simple toolnya kan daripada Premiere kan. Harusnya iya, ternyata gitu, karena waktu itu kan gentar ya. Ketika lo dari PC ke Mac itu kan klik kanan nggak ada. Ada Windows ke Mac kan. Klik kanan nggak ada, dan Mac-nya itu dulu belum dikasih klik kanan tuh sebenarnya ada. Tapi tidak terlalu difungsional kan. Cuma akhirnya ternyata gue kulik, gue pindah Mac sekarang. Jadi sama sekali meninggalkan PC, udah capek untuk ngurusin antivirusnya, update apanya gitu. Jadi sekarang gue pindah ke Mac akhirnya. Nah di saat itu Mas, menurut lo hal di film tuh lebih mengasihkan mana? Di musik atau di film menurut lo? Kalau lo dari pribadi lo sendiri nih? Ada 2 kepuasan sebagai seniman yang mesti gue rasain ya. Kalau misalnya lo ngobrolin dunia musik itu, lo bikin kayak bunyian, kayak lo bikin apa gitu, ngomongin rasa yang nggak ada bentuknya. Jadi kayak nyari sepakatnya itu bentuknya, rasanya begini ya. Kan audio, yang dimainkan audio, bukan visual. Itu awalnya sih dari Desta dulu, take drum. Pas take drum itu dia kan siaran, gue dateng selalu set pertama. Drumnya gue set gitu, terus ayo rekam dulu yuk, kita cari soundnya, dek ta. Oke, rekam, sip. Nunggu dia datang, ayo coba drumnya gitu. Main, direkam lah untuk satu bagian gitu, direkam, dek ta gitu. Terus dibandingkan, gile, pukulan dia nyengir. Pukulan dia nyengir, maksudnya? Rasanya nyengir. Iya, kalau pukulan gue nih, ini bukan lo bukan nggak bisa main, maksudnya lo emang nggak bisa main drum, tapi pukulan lo juga nggak luput dari metronom pas. Cuma pukulan tuh kerasnya gitu, tis. Lebih bulat gitu kali ya? Lebih tegas. Kalau dia dekah, rasa gitu, rasa. Oke. Berarti setiap orang mau punya karakter berbeda-beda? Iya, berbeda dan gue
akhirnya pada saat di album ketiga itu gue nyiptain 8 lagu kan. Itong tuh cuma 4. Gue 8 lagu. Pada saat take vokal, Abah bilang duduk di mixer. Hah? Duduk. Wasit. Vokal director gitu. Gue nggak tahu gimana mesti ngarahin dia. Ini kan lagu lo jadilah vokal director. Akhirnya dituntun sama dia untuk menjadi seorang vokal director untuk lagu-lagu itu gitu. Enak nggak, Bah? Ya lo nilai lah. Kayaknya ini. Wah, akhirnya udah berapa kali shift gitu, berapa shift. Gue ditinggalin tuh, udah masuk, tiba-tiba, Bah, nggak ada orangnya. Gue udah lepas gitu. Jadi akhirnya gue mulai belajar, rasa gitu gimana secara vokal gitu lo, liriknya merintih-rintih gitu. Nah, balik ke urusan sinema. Nah, sinema itu lo punya kepuasan yang beda lagi nih. Lo ngomongin kerjasama tim yang besar, ruang lingkupnya gitu. Ada kamera, ada artistik, ada pemain, lighting, ada makeup, ada ini, belum ada DOP segala macam. Jadi ketika lo menemukan kata sepakat, asik nih gitu semuanya, asik berangkat, bungkus gitu, itu yang beda gitu. Dan itu kelihatan bentuknya. Setelah syuting itu belum jadi, kita udah thank you. Biasanya syuting gitu ya, tapi kita belum lihat hasilnya. Kita mesti ada proses editing lagi, mastering lagi, mesti ada ini lagi, dan baru nonton bareng. Ntar kadang-kadang ada kok beda gitu. Kok beda, tapi asik nih filmnya, asik gitu. Ngomongin rasa audio dan visual gitu. Jadi kuping sama mata lo nonton bareng dan dirasain gitu. Beda ada kepuasan yang gue rasakan beda sih di antara musik dan sinema ya. Lebih unik di sinema. Uniknya kalau unik semuanya kepake ya. Dan pada saat itu juga kan audio tuh dipandang sebelah mata ya. Maksudnya dalam segi audio itu yang penting ada audionya lah ya. Ada suaranya gitu. Bukan ngomongin rasa, bukan ngomongin ruang. Karena sekarang aja nih orang-orang udah mulai ngobrolin karya video, karya film gitu yang audionya dipikirin banget. Kalau zaman dulu kayak di anak tirikan lah audio itu. Yang penting clean, nggak noise, maksudnya nggak kedengeran. Musik apa segala macam ya, banyak layar lebar itu gue nontonnya. Ketika ngerti ya, biar mulai ngerti udah memperhatikan kayaknya nggak bener nih, kayaknya kurang tepat. Kayaknya sekedar aja nih gitu ya. Kayaknya kurang tepat gitu, harusnya lebih bisa dikulik lagi. Nah Mas, awal-awal job-joban lu dulu itu yang zaman era perkuliahan tuh lu ngawalin udah dari kameramen kah atau dari awalnya dari artistik. Iklan gue lupa satu produk susu apa gitu, susu anak. Gue bantuin abang gue Oji, abang kuliah gue gitu, abang kampus gue, abang kelas. Abang-abangan lah ya. Abang-abangan gitu. Ayo ikut yuk bantuin art gitu. Nyiapin bangku, meja, ininya, Miss Ansennya, propertinya gitu. Sama lah kayak kita dulu. Sama men. Itu kurang ajar banget waktu iklannya sepeda Wincycle dulu. Si talentnya si Michael, Onco Michael. Si Onco belum minum, kan ada minuman es kelapa. Si Onco belum minum disikat sama doi kan. Aus Mas, gimana daerah itu settingannya waktu di daerah Bukit, di Bukit mana Bukit di Bali apa namanya? Ini daerah Dreamland. Dreamland. Itu lagi panas-panasnya Mas itu ibaratnya. Anjir disikat sama doi. Tuh ada es kelapa siapa itu gitu. Gua timpe itu ternyata punya talent. Punya talent tapi bukan properti kan? Kayak properti tapi ada gantinya kok, tergeletak begitu aja. Ternyata itu bagian dari properti. Selalu dianaktirikan kan dulu, artis ini berasa nggak sih selalu dianaktirikan dulu? Anaktirikan enggak sih, tapi art gitu, selalu teriak art gitu, ada yang nggak benar gitu. Dan DOP itu kan terkenal sebagai sosok orang jagoan gitu ya, galak gitu. Jadi art itu mesti yang harus standby. Ya tapi menyenangkan sih. Gue dulu juga deket sama satu penata artistik gitu, si Rajul Kafli. Itu gila banget dulu gue karya-karyanya dia gitu, bikin film Nusa Penida. Gue ke Bali 1 bulan syuting di sana di Nusa Penida itu. Bukan di Nusa Penida. Nusa Ceningan, Lembongan? Bukan, ada satu pantai yang Nusa Penida deket banget itu. Apa pantai apa namanya? Candidase. Ya, di Candidase itu gue hampir sebulan di sana. Nah itu benar-benar kerasa Balinya tuh yang udah, Bali yang bener ya, Bali yang bener gitu, yang pantainya tidak ada ombak gitu, yang tenang, main air. Tapi lu ngaku nggak sih Mas, kalau mau di era lu mungkin ya, anak-anak aja terutama jurusan film tuh kalau mau untuk mengarahkan pasti galak semuanya Mas. Wah anjing gitu ibaratnya. Gimana tuh buat
secara bahasa, secara verbal itu agak sedikit kasar tuh kalau buat mengarahkan. Iya, gue pernah, jadi gue syuting, gue doing the filming, gue mulai bekerja di American Center itu, tiba-tiba gue dikirim ke Amerika. Gue director sama satu kameramen cabut nih ke Amerika untuk mengambil mahasiswa di sana yang kuliah di sana, ada kehidupannya gimana gitu. Kita jalan 8 kota, jadi dari mendarat JFK itu muter tuh lewat darat, lewat naik pesawat, kita keliling semua Amerika gitu. Nah, ternyata si Oliver ini dia udah sering banget, dia memang seniman audiovisual yang udah sering banget bekerja sama anak IKJ. Gue masa kekampusan gue banyak hilang karena Club 80s. Gue pas terjun udah Club 80s udah mulai tidak berkibar lagi, gue baru terjun ke sini bekerja di Amerika gitu. Jadi kan perjalanan gue ada missing link tuh. Akhirnya ketemu sama dia. Pada satu waktu di satu kota gitu, Cliff, ngebir yuk malam. Gue keluar ngebir, terus ya kita mulai curhat lah soal kerjaan. Gila ya, kita bertigaan doang gitu. Jalan pegang kamera, lo bawa 2 kamera, lo bawa lighting, lo bawa audio, semuanya tarik gitu, semuanya baju kita gitu untuk berapa kita 3 minggu. Lo anak IKJ yang nggak IKJ banget. Nggak kasar mungkin kayaknya. Maksud lo? Nggak ada anak IKJ kayak lo, bukan anak IKJ lo. Enggak lah. Dari mananya gitu? Enggak, lo tuh asik. Terus gue baru nyadar gitu. Oh, kalau anak IKJ itu pasti kan gahar gitu. Iya, pasti. Udah mulai sekarang gue gahar. Nggak dapet. Udah bir lagi. Enggak, gitu. Gue sampai akhirnya pulang sampai ke sekarang. Gue kalau misalnya itu gue masih ketemu dia masih geleng-geleng gitu. Belum dapat. Anak IKJ yang nggak IKJ banget, tai banget. Tapi lo akuin Mas, kalau mamanya kalau di sinema itu wah, bahasa kebun binatang tuh keras ini Mas. Memang keras. Kebun binatang karena berhubungan sama waktu. Berhubungan sama waktu. Jadi bercandaan itu juga bercandaan seadanya gitu. Ayo ini pacing itu dituntut seperti itu gitu. Fokusnya juga mesti dituntut. Jadi memang itu tuntutan senior dan mungkin dunianya sih ya. Dunia kita cuma punya waktu segini nih. Matahari, ngejar matahari segala macam gitu. Jadi memang harusnya sih begitu. Durasi. Iya, belum unitnya gitu. Ini kita udah jam segini nih, kita harus pindah set nih. Iya. Yang sana bagi 2 dulu, set sebelah sana gitu. Jadi memang sebenarnya sih seperti itu. Cuma gue kehilangan bagian situ kan. Momen itu. Jadi gue di Club 80s itu kan. Nah, di Club 80s itu lucu juga deh. Gue kerja kan sama mereka 4 orang seni rupa ya. 4 orang seni rupa, gue sinema sendiri gitu. Telatnya gue itu gue paling cepet. Dalam arti latihan atau apapun gitu. On time lah lo ya. Gue untuk urusan latihan nih segini. Nah, 10 menit lewat datang set. Belum paling duluan. Tetap paling duluan gitu. Gue bingung ya. Selalu. Cuma ya mungkin itu kali ya, gara-gara gue dibesarkan di lingkungan yang udah harus on time nih. On time segala macam. Tapi apalagi gue kerja sekarang nih, gue dapat lagi 15 menit sebelum itu on time. On time itu telat. Sialan banget gitu. Gue kayak ini baru lagi sama gue, dan itu gue jalanin gitu sekarang. Sialan. Tapi untuk penggarapan si Club 80s sendiri itu, untuk video klipnya lu yang ikut terjun atau emang ada selain orang lain Mas? Enggak, video klip pertama kita sama Platoon, video klip kedua kita sama Anton Ismail. Bukan, sama yang bikin ADC, sutradara siapa? Sutradara Ada Apa Dengan Cinta. Waduh, gitu. Ya itulah itulah, lupa gue namanya. Aduh. Bukan. Ya itu, terus dibuat oleh Anton Ismail pernah juga gitu. Kita mempercayakan orang yang lebih kompeten lah. Gue hanya dapat kesempatan bikin video klip Club 80s itu di album terakhir, album terakhir kita gitu, yang lagu Kamu yang mainan-mainan gitu. Karena keracunan Go. Gimana dia bikin one take gitu. Wah, gue pengen bikin one take gitu. Tapi kalau dia kan ada efek dominonya. Gue tidak mampu bikin efek dominonya. Kepanjangan nih. Bikin one take-nya aja deh gitu. Tapi berhasil lah gue bikin video klip itu. Nah, selama waktu lu perkuliahan dulu, lu sempat garap apa aja Mas? Mungkin video klip pernah lu garap? Video klip gue bikin Changcuters pernah. Band-band ya yang terkenal dia doang sih, ada banyak band-band lain lah. Tapi sempat lu ilmu itu lu sempat lu gunakan, maksudnya lu aplikasikan? Berguna banget ya, karena gue main musik dan gue waktu itu kan berduet sama senior gue yang membawa gue ke dunia film lagi.
Jadi gue duet sama dia, direkturnya berdua gitu. Dia sangat mengakui kalau misalnya pengalaman gue di musik di Club 80s itu berguna pada saat gue ketemu sama anak band atau musisi gitu. Oh, bisa ngedirectnya kayak gimana? Ngedirectnya gitu gimana? Ya? Lo rasanya seperti ini gitu. Jadi depan kamera lo nyanyi begini, gitu. Lo mendirect dia gitu. Jadi lebih dapat rasanya. Ya itu sih yang gue pakai ya. Karena ilmu ke videoan itu tetap jalan gue adalah lo jahil lo gitu, bikin apa gitu. Jadi kayak gue ngedit kameramen nih, kamera rolling, cut. Terus kameranya tuh kadang-kadang ngebuang. Jadi kalau misalnya kayak udah cut nih, kameranya suka ganti fokus, panning atau apa itu. Nah itu pada saat editing, jangan. Itu lo mau pakai? Ambil, out, in, out gitu. Maksudnya di editing kan in, out gitu editornya. Ini udah cut loh pak. Pasang coba, enak pakai. Ada satu kameramen yang pas udah jadi video klip yang sialan lo. Kenapa? Ini gue tahu banget shot-shot gue nih nggak ada yang kepake nih. Pada saat gue nggak ini ya, maksudnya lo pada saat yang lagi lo nggak bener aja enak banget. Apalagi yang bener ya. Apalagi yang bener. Jadi gue kan nyari yang nyeleneh gitu. Kalau misalnya lo bikin, kita sama aja video klip lain gitu. Gue ambil yang pada saat dekat gitu, yang dia mulai ganti fokus apa irisnya digedein gitu, yang apa dia nge-zoom out, terus kadang-kadang suka lus, gitu, kadang-kadang kameranya turun gitu, ambil, ganti sama shot yang tilapnya, gitu, jadi kayak ada rasa lain yang ini nggak sesuai kesepakatan kita, tapi enak nggak gitu, asik. Transisinya dari versi lu. Iya. Jadi tapi ya itu dia melihat sesuatu yang ketika ini enak nih gitu, ada nyari yang out of the box yang nggak bakal dipikirkan sama orang lain gitu, kan orang pasti concernnya pada action. Cut. Oke, dah. Itu doang kan. Nggak ada yang asik kayak gitu. Biasa, nggak terlalu banyak ibaratnya. Malah pada saat kamera roll gitu. Talentnya kadang-kadang belum siap tuh masih apa pemanasan gitu. Ambil itu tuh. Gue butuh ekspresi itunya buat di lirik ini gitu. Coba aja dulu, kalau nggak enak kita ganti gitu. Ya namanya eksperimen ya, tidak ruginya. Ya lo bahkan tahu gitu kalau rasanya nggak enak, kita sepakat nggak gitu ya, udah nggak gitu. Ini kita panas nggak apa-apa nih kalian? Apa mas? Matahari tidak menyebabkan kanker kayak ini. Matahari Kelapa Gading tapi ini agak kanker mas itu. Agak dekat dengan tambahkan es batu dulu. Nah mas, waktu zaman lu masuk ke Club 80s ini, lu bisa ngebayangin nggak ataupun mikirin, wah ini bakal ngerubah banget karena pola pikir, kepribadian ataupun segala sesuatu tentang diri gue, lu sampai sebegitunya mikir? Gue berasa berubah dari kepribadian itu gue dari ketika gue masuk IKJ gitu, mulai mengerti soal seni, belajar dari elemen seni rupa, gue belajar, ya dia dapatkan PDSR, pendidikan dasar seni rupa, terus ketemu sama seniman-seniman dari teater, ketemu dari KSP, kajian seni pertunjukan, jadi beberapa fakultas seni itu dekat dan kita bergabung bareng gitu. Jadi gue mulai pandangan hidup gue juga banyak yang berubah ya. Gue mulai merasa lebih, gimana cara lo melihat satu objek, apa lo menilai keindahan itu dari, jangan dari sini, tapi dari sebelah sini lo melihatnya gitu. Gelas ini bagus banget nih dari sebelah sini, tapi kalau misalnya dari sebelah sini rasanya akan beda gitu. Jadi mulai berubah dari cara pikirannya, cara pandangan hidup, dan temperamen sih masih pada saat sampai akhirnya gue akibat temperamen gue itu, gue juga akhirnya mesti kehilangan Vincent Desta di Club 80s. Jadi kayak ya udahlah, kayaknya gue mesti berubah gitu, berubah banyak semenjak suka marah-marah. Ya menikah, terus dikasih malaikat pencabut nyali, udah mulai banyak berubah lah gue. Oke. Tapi kalau maunya emang temperamen emang bawaan lu dari kecil emang, bukan waktu di IKJ kan? Apalagi begitu masuk lu di perfilman makin terpakai kayak. ilmu ngotot lu tuh makin dipakai. Iya, tapi enggak sih, gue sebenarnya dari kecil memang mungkin gampang marah, bukan temperamen, sumbu pendek iya, tapi tipikal anak pertama kali ya? Mungkin kali ya. Anak pertama yang kayaknya nggak gini nih, harusnya begini ngatur ya, itu agak Clifton deh. Agak Clifton, ada sebutan ya Clifton, tipikal anak pertama ya Clifton. Iya, maksudnya kayak ini harusnya begini nih gitu. Maksudnya kayak kru waktu itu Club 80s itu kan krunya gue yang bentuk ya, produksi. Begini datang lo pasang ini ngatur ya sih. Tipe anak pertama. Anak pertama. Gue baru sadar gue. Ya.
Betul. Tipikal anak ya, maaf ya. Iya, enggak apa-apa Mas. Biasanya kalau tipikal anak pertama kan suka begitu Yeah. karena bawaannya ada adik-adiknya gitu ibaratnya. Terbiasa mesti dibentuk buat apa namanya, ngasih contoh ibaratnya. Ngasih contoh yang bener, walaupun nggak bener-bener banget sih. Betul. Kelakuan gue jauh dari bener. Bener dan salah tuh relatif, Mas. Nah, akhirnya Mas Cliff, lu di Club Etis itu di album keberapa yang lu rasa tuh ini masih oke banget nih? Abis itu di setelah album ini gue ngerasa kayaknya ini gue main sekedar main menurut lu. Kalau dua dari dulu. Di album terakhirnya pada saat sebelum Dari Hati keluar. Dari Hati itu cakep tuh Mas, yes, menurut gue sih. Dari Hati itu keluar itu udah mulai gue mengerjakan album itu agak sendirian ya, karena waktu itu ada masalah di keyboardis gue mengalami masalah hukum. Dia mesti sekolah ya, pesantren. Kita ada beberapa kontrak panggung yang mesti dijalanin gitu. Akhirnya gue tackle lah bagian sana, bagian keyboard, gue bikin sequencer, gue dituntut, tiba-tiba beli dari Anak Coklat, beli VS Roland buat sequencer nih apa nih gitu. Wih keren, yang lain ngerubungin alat itu gue nggak mau. Gue tahu itu pasti gue. Gue nih ujungnya. Kenapa kayak yang lain Mas? Vincent Desta Lembu. Gue bukan yang mengecilkan mereka ya, tapi mereka udah Yep aja deh. Yep. Ini udah urusan dia deh gitu. Yep, ini bagus banget Yep. Lu promosin tahu gue. Udah ngerasa nih Mas. Iya, dan itu waktu itu kan kita beli punya komputer gitu, ada komputer gue bawa keboyong ke kontrakan kita, beli speaker monitor yang benar, terus mulai rekam demo, latihan di situ gitu. Dan gue udah mulai mendalami DAW, ngerekam tuh gimana yang zaman dulu ngerekam Tascam gitu kan pakai kaset bagi 4 track. Akhirnya gue belajar rekam digital gitu, terus akhirnya sequencer lah di atas panggung, jadi mesti ngirim metronom ke Desta. Oke, play, hitungannya 8 tuh, wah gapat. Lo yang ngedirect jadi Mas? Gapat main. Ya tapi gue teknis. Teknis lebih ke direct. Teknis, kalau ngedirect itu biasanya Vincent dulu. Jadi kita di lagu ini kita begini. Ya bisa nggak ya? Dibikin lagu ini kita panjangin. Oke. Tapi otomatis kan mesti ngubungin ke divisi teknis lu kan, mesti ide-ide gila mesti ngubungin lu. Ini bisa nggak dibikin seperti ini kan, mesti otomatis balik-baliknya konsultasi ke lu lagi kan. Iya, dan itu waktu itu kan sequencer itu tidak kayak komputer DAW yang tinggal copy gitu-gitu bikin. Kalau sekarang kayak ada ide kayak Lembu gue hitung bikin gini di studio bisa gue kerjain. Tapi kalau misalnya kayak itu berarti mesti ada 3 latihan lagi tuh. Potong. Gue harus pindah bikin itu di komputer, transfer itu ke VS, di play, dan itu VS itu kan nyambungin antara dia sama dia pakai kabel MIDI. Jadi di play ini ngeplay juga. Aduh, itu jelek tuh waktu itu gue. Kalau udah bisa gitu kadang-kadang begadang. Ya karena waktu itu cuma Club Etis doang ya. Jadinya mereka Lembu kerja pagi, Vincent kerja, Desta siaran, mereka pulang. Mereka kita satu kontrakan tuh bareng dulu. Tapi datang set gitu yang jadi gini, gitu besoknya latihan. Ya jadilah akhirnya Club Etis itu berempat tanpa keyboardis kita gitu, manggung sana sini. Terus juga albumnya kelar pada saat dia nggak ada. Nah itu di album itu kita berhasil keliling Indonesia lah. Dikenal sebagai lapisan masyarakat itu adalah band yang tadinya kita kan pemain bulu tangkis tadinya di pada saat itu kan keluar ini band ya. Gue SMP tuh Mas. Iya itu kita tidak dianggap anak band soalnya kan tidak ada yang pegang alat di sini. Ya maksudnya ini salah nih kayak Club Etis, kalian harus pegang alat. Akhirnya di klip kedua kita pegang alat. Membentuk brand image kalian di awal tuh anjir kayak. Karena ujung-ujungnya jadinya mereka nih atlet bulu tangkis atau band lucu-lucuan kayak macam yang zaman sekarang kayak kuburan kayak bercandaan gitu. Mungkin itu ya Mas ya, pasar Indonesia belum siap kali menerima hal seperti itu pada waktu mungkin itu. Ya, karena director kita Platun itu sangat 3 langkah ke depan visioner gitu ya untuk mikirin konsep ini gitu. Gue nggak belum nyampe lah waktu itu pada saat dia ngobrolin konsepnya gitu. Pertandingan bulu tangkis. Main bulu tangkis tapi nggak megang alat. Iya nggak megang alat, anak band gitu. Tapi kan masalah juga sih akhirnya ke kitanya gitu. Jadi mereka nggak tahu sebenarnya personilnya mana sih. Siapa pegang siapa. Tapi itu mau jadi sebuah hal yang ikonik kan berarti. Yes, ikonik ya. Tapi untuk itunya nggak dapet untuk sebagai bandnya di Indonesia pasar. Target kalian maksudnya, wah ini kita nggak dapet nih pasar Indonesia ya. Kita kan di Universal Musik Indonesia, produser kita itu merasa gagal gitu. Salah nih. Klip kedua harus pegang alat gitu biar tahu orang-orang kalau misalkan ada sebuah band. Formatnya main band alat musik ya. gitu.
ya udah berubah lah. Tapi itu dia, pada saat dari hati itu yang bikin kita kemana-mana. Tapi di saat itu juga mulai ada campur tangan produser, ada musik director. Jadinya mulai ada ketidaknyamanan dan dari beberapa personil yang kita kayak diatur nih. Diatur nih. Kita nggak begini loh Klub Etis. Karena masing-masing punya karakter yang kuat nih, anak seni rupa semuanya nih. Yeah. Ada film karakternya pada kuat semuanya nih, dari lunya juga, terus dari semuanya kan anak-anak seni rupa. Gue jujur ketemu sama Abah sebagai yang punya sound engineer kita. Produsernya adalah Not Anton Wahyudi. Gue lebih menganggap mereka senior ya, maksudnya di dunia musik kan ada di bagian sana ya. Mereka senior, jadi gue mendengarkan aja gitu. Jadi ego gue kadang-kadang itu tidak keluar. Lu simpan dulu ya? Iya. Yang penting jadi aja dulu nih. Banyak yang gue serap. Oke. Jadi gue belajar soal gimana how to bikin ini sebuah karya itu gimana sih romantikanya gitu. Jadi gue lebih banyak kesana gitu. Nah, tapi teman-teman Klub Etis yang lain tuh masih dengan tetap egonya gitu. Kita mesti main musik gini. Ya itu berbeda mungkin ya apa yang kita jalanin gitu, karena gue mengalami kesulitan yang ya itu nggak ada. Gue harus ngejain itu sendirian itu segala macam. Udah cukup dengan pusing dengan urusan itu ya. Jadinya ego gue tekan banget, yang penting jadilah gitu kita, karena buat band pada saat itu ya, belum nggak bikin album, nggak keluar album itu kayak aduh mandul lah ya. Bikin lagu yuk, rekaman dong, cari label deh gitu. Ada kita label pertama itu kan dua album, pindah label ke Warner untuk album Dari Hati. Nah pada saat itu manajer kita yang kita anggap sebagai personil ke-6 kita itu sedikit tidak jujur sama kita di bagian keuntungan. Keuntungan lagu itu, album itu adalah kita Klub Etis itu tidak rugi. Tapi meledak kan? Nggak tahu. Pada saat itu dia bilang rugi. Warner rugi nih album ini. Jadi kumpulin lah kita berlima gitu ngomongin itu. Terlihat lah patah hati. Desta semuanya gitu patah hati. Gua satu-satunya orang yang bilang berarti kita mesti bikin yang lebih keren lagi. Ayo gitu. Itu yang gitu. Yang lain udah kayak hilang hati dan mungkin ya mereka pada saat itu kan udah mulai menemukan dunia lain ya. Film segala macam, dan semuanya main film. Empat-empatnya tuh main layar lebar. Itong main apalah semuanya empat-empat itu main, Lembu main film juga. Jadi udah nggak boleh fokus lagi ke situ ya ibaratnya. Gua yang terakhir itu album ke-5, hitungannya itu album ke-5 gitu. Gua totally hampir 8 lagu gue buat, Itong bikin 2 lagu doang gitu. Ya itu bener-bener gue berniat untuk ayo gitu. Tapi tipikalnya kalau gue baca sih, tipikalnya lu tuh kalau udah fokus satu ya lu jalanin dulu sampai mentok, baru lu tinggalin yang kalau udah mentok baru ibaratnya. Ya, pokoknya jadi aja dulu gitu. Dan itu pada saat itu karena gue Hotline ini sibuk dengan dunia baru segala macam, terus akhirnya sempet tuh gue bikin satu project solo. Clifton 4 lagu. Lagu itu ada 4 lagu, gue rekam, gue nyanyi. Di tahun berapa tuh mas? 2000 belasan lah ya? Ya, 2010-an lah, 2015 gitu. Bikin 4 lagu, 2 lagu itu dipakai soundtrack di film The Shaman sama Get Married. Filmnya Desta itu apa, lupa satu tuh yang sama Ringo. Dipakai buat soundtracknya. Dipakai, gue ya promosinya anak-anak Klub Etis pada main film, gue bikin lagu soundtracknya lah gitu. Jadi tetap, tapi itu dikasih kesibukan gitu biar gue tidak rese. Mungkin tidak rese yang ngegonggong manajemen gue. Main dong, mana nih gitu, karena anak-anaknya tuh jual udah masing-masing nih di berbagai macam lini kan akhirnya. Tapi lu udah masih optimis sama Klub Etis mas di saat itu? Gue melihatnya sampai sekarang itu kayak dulu itu gue punya kalau diwawancara radio apa wartawan gitu, gue pengen ngeband sampai mati. Klub Etis gitu, nyampe selamanya gitu. Saat itu ya muluk banget sih semua itu, yang terlalu naif gitu gue sangat. Padahal gue Klub Etis kan. Iya. Terlalu naif, gue pengen ngeband nih asik nih keluarga gue gitu, tapi ternyata takdir berkata lain kan. Ya. Buat di Klub Etis. Tapi kepribadian kan beda ya, selamanya kalau buat di personal ya. Iya, ternyata jadi seniman itu bukannya ketika lo jadi mahasiswa sih. Jadi mahasiswa itu mahasiswa kesenian itu sampai mati ternyata. Ketika lo lulus tuh ya kayak gue nih dulu abis IKJ gitu, lulus
kuliah lulus, kerja, mulai ketemu kerja itu masih aja belajar gitu. Kayak gue di kantor sekarang mulai belajar gimana manage team, gimana manage orang, gimana manage alat, gimana ketemu orang, how to represent yourself, ngobrol sama depan orang gitu. Dan itu nggak berhenti belajar gue. Seperti sekarang kemarin nih gue diajakin nge-host TV One sama Ivanka kan. Tiba-tiba gue belajar nge-host gitu. Maksudnya gue dulu pernah juga Klapetis kita nge-host di acara aktis gitu ya. Aktis gitu. Itu juga gue belajar kan di sini. Sekarang gue belajar lagi karena udah lama nggak tampil. Gimana caranya gue telepon Vincent, Vin, pengen ngobrol Vin. Ini gimana ya gue? Tiba-tiba nge-host gitu. Wah, diketawa. Ya maksudnya lo gini lah, jadi gini jadi lo ini ngomong ini. Ya akhirnya banyak yang gue harus pelajarin lagi sekarang dan ternyata gue nggak habis gitu. Jadi nggak berhenti di sini aja kalau belajar itu nggak bakal habis lah sampai sekarang. Nah, tapi ibaratnya kenapa lu yang paling telat? Ibaratnya yang lain berkesempatan untuk mencoba layar lebar, tapi lu waktu itu nggak pengen mencoba atau emang dunia gue nggak di sini nih gitu? Gua ambil rokok gue dulu ya. Oke, siap. Tadi kalian ngobrolin soal Kute. Musiknya langsung chill ya. Sunset. Judul albumnya Sunset. Yes, kembali masih record. Oke, lama banget ya kita ngobrol, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya. Cerita hidup lo ini mah. Cerita hidup lo. Terlalu bertele-tele kayaknya. Nggak apa-apa. Emang kadang-kadang sampai 2 jam gue tayangin. Sama si Eka Anas kemarin 2 jam aja. 2 jam. Dia ngomongin YO dari zaman dulu gimana itu. Itu Mas, tadi kenapa kok lu yang lain udah pada terjun ke layar lebar, emang lu baru-baru ini ataupun ke industri TV? Gue waktu itu pernah sekali sama Mas Reza, gue di casting untuk peran Laskar Pelangi, film Laskar Pelangi yang kedua. Nggak tahu ya, pernah di itu gue coba, memang gue kayaknya nggak bisa tampil gitu, belum punya kepedean, belum punya keahlian untuk tampil gitu. Jadi waktu itu ternyata yang itu belum dapet tuh film, Ariel jadinya, Ariel yang di Laskar Pelangi Ariel gitu. Pas lah Ariel lah gitu. Kalau gue pasti filmnya nggak laku gue bilang. Ya maksudnya enggak lah, gue tidak di bagian sana belum dapat di jalur itulah kesempatan juga mungkin atau gue nggak bisa karena Ariel udah main film pendek duluan sebelumnya. Gue main justru gue main film pendek, gue bikin produksi film pendek sendiri. Gue bikin film pendek itu di Antv, waktu itu ada lomba video pendek, terus gue meranin filmnya, gue directing sendiri, gue ngedit segala macam, juara pertama. Wajib. Festival kayak festival gitu ya. Iya, dapat kamera Sony terbaru waktu itu. Dapat duit 15 juta, rencana mau gue boyong kru dan semua teman-teman. Jadi 1 rumah, 2 rumah itu gue buat produksi. Bukan, produksi merchandise, Klapetis. Jadi memang gue suka nongkrong kali ya. Nongkrong bikin usaha merchandise gitu. Duitnya hasilnya buat seneng-seneng, rame-rame nongkrong gitu. Quality. Yang penting nongkrong rame-rame gitu ya. Maksudnya keenakan main, jadinya lupa bagian sana, bagian cita-citanya ya. Lu ngapain gitu. Yang penting nyari seneng aja dulu gitu. Ternyata kesenengnya kelamaan. Nah itu gue akhirnya berangkat lah, gue dengan duit hasil menang itu berangkat nyewa villa di mana, di rafting lah. Itu perjalanan yang benar-benar tidak mengeluarkan duit sedikit pun gitu. Pokoknya ini buat hura-hura, kita bersenang-senang gitu, maksudnya bikin karyanya bareng-bareng. Ini kan film lo, tapi ya dengan kalian gue jadi. Dengan tim nih. Dengan tim. Pemerannya anjingnya Klapetis dulu ada Golden Retriever. Gue latih untuk bisa akhirnya dia jadi pemeran itu. Nah Mas, ini pertanyaan gue sih basi sih. Di klip Dari Hati itu kan, itu kenapa kok bisa ganti video klip sih Mas? Awalnya kan bukan itu, terus akhirnya ganti lagi videonya. Karena label tidak mau formatnya seperti itu, tidak masuk. Tapi kan udah tayang gitu kan Mas itu kan? Udah tayang memang, cuma tidak mau. Oh gitu. Ditarik lagi, dibikin klip baru gitu. Tapi lebih orisinal yang pertama sih menurut gue sih. Iya, lebih. Halo. Handphone ada handphonenya. No, aku lagi kerja bentar no. Handphonenya lagi di. Aku lagi kerja no. Oke. Batu. Ini yang pertama? Pertama, anak lo pertama. Lu banget ya kayaknya tuh. Balik ke video klip tadi, akhirnya ditarik itu? Ditarik, akhirnya label minta kita bikin klip lagi yang lebih bisa diterima lah pada pasar waktu itu ya. Ya akhirnya kita syuting lagi. Syuting lagi dengan format yang beda. Terus akhirnya muncul, ya terbukti lah pada saat itu klipnya bisa high rotation juga kan di MTV.
Yang lucu lagi adalah pada saat di album sebelumnya itu yang Cinta dan Luka itu, Vincent sama Desta punya masalah sama salah satu TV nasional global waktu itu kan. Legend banget itu. Ya, dan kita lagi promosi lagu kita, album gitu, single gitu, keluarin video klip itu sama sekali nggak diputar di TV jadinya. Gara-gara itu ya. Iya, dan ya udahlah gitu, maksudnya kita yang hehe, ya sudah, ya nggak ada itu juga nggak apa-apa lah, kita masih manggung, ya udah gitu. Cuma apa ya, buat gue kadang-kadang memang mesti begitu kali jalannya. Gitu. Jadi kita tetap di band papan menengah, bukan band papan atas yang ditebal langsung dagu lancip, kepala besar gitu, meskipun kepala gue besar ya. Nah maksudnya, lu akhirnya baru-baru ini gue liat, nggak baru-baru ini, mungkin gue telah taunya sih, lu membuat si Dr. Iyet. Yes. Itu gimana ceritanya tuh? Padahal sebenarnya lu udah bikin sebelumnya kan proyekan iya, Clifton situ. Clifton sendiri tuh lu ganti nama Dr. Iyet tuh apa dengan formula yang berbeda atau gimana? Pandemi mulai gitu, yang gue sempat cerita sama kalian tadi, pandemi mulai, gue di apartemenku di belakang gedung ini nggak kelihatan. Gue nggak bisa kemana-mana gitu, alat musik nggak ada. Temen istriku, dulu istri gue kerja di Semut Api, agensi. Dia temennya bikin ada kantor kita ada campaign nih 20 detik cuci tangan corona. Jadi bikin lagu yang akan menemani orang, jadi tahu 20 detik itu gimana gitu, dengan lagu. Oh, udah 20 detik nih bersih. Bikinlah papi gitu. Diajakin tuh sama Daniel Hargo. Aduh, bikin apa ya gitu. Tapi karena gue terbiasa kerja, ketemu di Amerika itu, ketemu sama anak-anak gitu, ketemu sama orang-orang gila juga. Misalnya gue kerja di Amerika, ketemu teman-teman yang berasa main gitu, main tapi dibayar gaji tiap bulan gitu. Tapi bermain gitu tiap hari. Frekuensi lah satu frekuensi. Lo ketemu, kita ketemu event, kita bikin apa yuk, kita bikin apa gitu. Jadi ada bikin karya tiap hari gitu, masih ada semangatnya ke sana gitu. Terus gue gak ketemu, gue harus ngurusin keluarga gue dari saat pandemi, beli bahan makanan, anak sekolah online segala macem. Mulai malam tuh mulai penat, aduh kayak gue bikin lagu deh. Gue cuci tangan, denger air ngucur, nggak ada drummer, gue cuma sendiri. Akhirnya mulai bergumam, gue rekam lah. Pakai handphone doang, gue rekam, pindahin ke komputer segala macam, bikin bass line-nya. Jadi mixing, mastering, ku kirim. Nih. Jadi gitu. Dari situ Abah udah, wah boleh nih gitu, asik nih gitu. Lu bikin 20 detik doang lagu ini, asik gitu. Oke, dan itu sambutannya juga di sosial media. Hore gitu, ada satu lagu yang tiba-tiba gue tidak muncul sendirian gitu, nyanyi gitu. Terus akhirnya di malam berikutnya gue rasa kerinduan itu, gue mulai, waduh gila nih, tai banget nih corona nih, sialan. Gue mulai nulis mulai nulis satu lagu, bikin melodinya, notnya, bikin. Malam nggak mungkin gue take kan, pagi bangun, gue minta izin, gue take vokal dulu ya, kalian diem dulu gitu buat guide gitu. Gue nyanyi, terus pas gue keluar selesai take gitu, ibu mertua gue dulu kan masih ada di apartemen, saya tinggal bareng sama kita, datang dari Medan. Dia sama istri gue ngeliat itu, lo kesambet apaan lo, tiba-tiba lagu yang pasti berlalu itu tadinya rasanya seperti Ebit. Maksudnya? Ebit GAD, lagu itu merintih. Anjir. Sangat merintih gitu, gue sangat kau renggut semua kesenangan gue gitu. Gue tai banget loh. Bahasanya dalam ya. Dalam gitu. Harapanku, harapanmu, harapan kita semua dia lekas menghilang. Gitu. Terus gue kirim ke di situ gue tidak berpikir untuk mengirimkan itu ke Lembu dan Itong gitu, karena gue bikin ini asalan doang nih gitu. Gue kirim ke ya, dan saat itu gue sama Vincent lagi deket. Dalam artian dari deket, gue menanyakan di kabar dia nanyain kabar gue, nanyain kabar ini maksudnya. Terus dia bikin project project onlinean itu loh, musik bareng sama siapa dan dia lagi tenggelam sama DAW. Dia banyak telepon gue soal, kalau di Logic nih gimana untuk rekam ini, untuk ini gimana cara nge-Q-nya, cara ininya. Jadi gue banyak tektok sama dia. Karena lu menguasai teknis tadi ya soalnya. Akhirnya gue jadi lagu itu, gue rekam, gue mix, gue kirim lah ke Abah, ke Vincent. Wah, dia ketawa Vincent, Abah ketawa juga gitu. Lu
mabok apa semalam? Bisa sampai sedalam ini kata-kata so deep. Terus akhirnya dia coba deh ini kita seriusin yuk gitu, rilis digital yuk gitu, asal-asalan aja yuk gitu. Bikinlah diplesetin gitu, jangan kita mengeluh soal pandemi ini, tapi rasa kerinduan lo sama seseorang gitu. Kita anggap lo sebagai seorang pekerja medik gitu, lo kerja terus lo nggak bisa ketemu keluarga yang gitu. ditinggalkan nih. Dibikinlah Dokter Iep, terus Vincent mulai, ya gue isi bas yuk gitu, dikirim lah, diisi bas di rumahnya, kirim. Gue datang akhirnya, ayo hari ini kita bisa nih kita take. Dengan segala macam tutup semua, keluarlah ke studio Petamburan, take vokal, pulang mandi lagi gitu, terus mulai bikin video klipnya, mixing audionya, ya diproduserin sama Abah, itu jadinya mulai terbentuk lah karakter seorang Dokter Iep gitu. Karena gue lihat itu pakai APD lengkap. Video klipnya itu kita satu one take kan tuh. Terus istri anak gue semua tuh gue boyong ke sini ke rumah orang tua gue. Jadi kita take itu cuma batasnya dari buka puasa sampai jam 9. Oh, ini di bulan Ramadan kemarin ya? Iya. Bulan Ramadan, bulan puasa. Jadi gue minta bantuan temenku gitu, datang semprot. Benar-benar masih takut kondisinya, dan talent ceweknya siapa ya gitu. Udah istri lu aja, istri lu juga nggak jelek-jelek amat kan gitu. Ya maksudnya bisa lah gitu. Udah pada kita mesti nyari orang lagi nih, ya udah akhirnya karena dia lagi hamil jalan 6 bulan gitu kan, kita ambil segini gitu, jadi kayak orang yang sosok video call gitu. Ya udahlah, mulai keluar, mulai campaign. Gue karena terlatih kemarin Klapitis bikin lagu Cahaya di September tahun lalu, gue mulai tahu tuh link untuk menyebar ini ke dapat account di Believe Digital, terus promotionnya kirim ke wartawan MDMD, kirimnya gimana. Jadi gue mulai melakukan itu di Project Dokter Iep gitu. Terus kenapa istri gue bilang kenapa nggak lembu aja sih gitu. Kenapa nggak lembu aja ya, maksudnya kenapa project ini kenapa nggak dibikin sama Klapitis aja. Terus agak sulit sih, dalam artian kita kan ketemunya susah tuh. Frekuensinya udah frekuensinya nggak ketemunya susah, dan kayaknya bukan Club 80s kalau misalnya lagu yang kayak seperti ini gitu. Iya, seperti ini gitu. Ini bukan lari banget dari Club 80s si Dokter Iep ini pasti berlalu. Ya apalagi konsepnya APD gitu kan, joget-joget gitu, maksudnya kayaknya nggak Club 80s nih seperti ini gitu. Lu udah bisa ngebaca dari situ ya? Maksudnya dari awal udah bisa ngebaca dari maksudnya? Gua sama Abah sih. Dan Vincent juga bilang ya udah lo aja lah gitu. Meskipun gua nggak suka suara lo. Sayang banget nih lagu bagus tapi yang nyanyi lo gitu suara lo. Tapi gue dengerin tadi masih sedikit suara lu tuh mirip sama itu ya, Mas? Mirip sama lembu ya, karena gue belajar nyanyi, bukan belajar nyanyi ya, karena manggung itu selalu berusaha untuk nempel dia kan. Dia nyanyi, gue backing di panggung gitu, meskipun kadang-kadang volume gue juga nggak dibuka sama sound engineer, cuma jahat betul orang ya, tapi dan lo di Club 80s itu kan lo bikin lagu, lo harus bisa mikirin gimana caranya lo bikin dia nyaman nyanyinya gitu. Jadi gue bikin lagu itu larinya arahnya ke vokalnya dia, jadi oke gitu, dan ternyata ketularan dan orang sangat nyeng kan. Waktu itu gue bikin yang 4 lagu itu gue dikasih denger sama Koah Heng, produsernya di Warner. Sayang nih vokalnya kayak lembu. Ya banyak yang ngakuin juga, Mas. Banyak yang bilang pasti berlalu nih lembu ya, bukan gua gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin apa ya, gue belajar nyanyi dari dia, jadi kayak nempel karakternya. Iya. Tapi nggak lu edit kayak apa ininya kan, biar nggak secara nggak sengaja tuh masih emang kebentuknya iya, gue cara bernyanyi aja gitu ya. Cara bernyanyi gue dulu kayaknya nggak begini apa gini dulu kan tidak menyanyi, tidak bikin lagu itu cuma bass apa gitar gitu. Dulu lagu Chapter 16 juga nggak seperti Club 80s sih, jauh dari Club 80s. Cuma nggak tahu ketemu lembu jadi kayak terlalu tenggelam gue sih. Si dalam sih ya. Dalam rasanya ngurusin Club 80s. Tapi kalau gue tanya nih secara personal, waktu di Club 80s itu lebih dekat sama yang siapa, Mas? Waktu di Club 80s? Itong. Hati ke hati tuh sama. Gue karena dulu itu yang paling bisa mengerti dia karena dia kan planet banget ya. Oh iya. Dimensinya beda nih. Dimensinya beda, dan gue yang paling sekamar tuh sama dia. Jadi udah ya, terus juga 2 orang pencipta lagu itu kan Cliff dan Itong gitu di Club 80s. Jadi gue berduaan terus tektok. Ada satu lagu yang mungkin kalian pernah ingat, Tapi Aku Suka Pacarmu. Iya. Nah itu hasil pagi-pagi
dia juga tidak bekerja kan waktu pada saat di kontrakan itu. Fokus di berdua. Fokus Aja Mas, gue punya es batu Mas, lanjut Mas. Gue bikin riff yang dia mulai nyanyi gitu. Tiba-tiba gitu dia keluar dari kamar mandi, langsung nyambungin itu. Asik dong gitu. Suara lo asik dong gitu. Ayo gitu. Kita bikin ini karena waktu itu gue berdua ngayalnya pagi-pagi itu kita bikin lagu ini video klipnya dulu. Oke. Apa ya, kita lagi dulu dikenal Raja Pensi ya, karena keluar masuk sekolahan ada adik kelas lo sama Lembu kakak kelasnya. Oke. Jadi ya lo naksir pacarnya dia gitu, jadi kita ngebayangin itu dari video klipnya dulu. Akhirnya jadilah lagu itu, dia nyanyi terus refnya tuh Lembu gitu. Berhasil gue kolaborasi satu lagu itu benar-benar ini berasa gue kayak anak band gitu. Dan gue memang gue anak band gitu. Jadi kalau misalnya bikin karya itu gue butuh masukan gitu. Kayak tadi kalian datang gitu, dengerin lagu gue gitu. Menurut kalian gimana? Apa-apa gitu. Gue butuh masukan. Liriknya nggak ini nih, liriknya nggak ini. Gue sekarang itu kehilangan mereka berdua, Vincent sama Desta gitu. Karena selama ini gue selalu dia Desta dari dulu lah gue ngeband gitu. Dan orang yang sosok orang yang gue punya lagu gini. Gitu, nilai gitu. Maksudnya nyala tapi oke, gue bikin ini gimana? Nyala lagi tapi itu yang bikin tajam gitu, kayak rautan pensil semakin tajam. Apalagi Vincent tuh kan sangat kritis soal karya ya, maksudnya kenapa lu cerita ini? Kenapa ini? Kenapa nggak gini? Karena Cinta dan Luka tuh gue bikin berdua tuh. Misalnya dia nulis, gue bikin musiknya. Jadilah lagu yang cukup fenomenal. Orang bilang Cinta dan Luka tuh banyak yang ini lagu gue banget gitu. Berhasil setiap orang menganggapnya ini lagu gue banget ya. Meskipun gue bukan pencipta hits kayak Gejolak Kalau Muda, itu lagunya Itong, terus kayak Dari Hati itu lagunya Itong. Gue bikin dari Gita Cinta dan Luka hingga Akhir Masa, lagu-lagu yang beda. Beda arahnya, karakternya sama Itong gitu. Cuma ya bisa diakui sebagai lagu itu, ini lagu gue banget tuh, kayak gila gue bikin lagu berhasil gitu. Itu udah senang banget gitu, orang bisa bilang ini lagu gue banget gitu. Aduh. Tapi senang. Mas, kalau lu gimana sih formula lu bisa nyiptain lirik-lirik yang ibaratnya kan kalau dari karakter pribadi lu kan lu sosok yang keras ibaratnya. Tiba bisa menciptakan satu lirik yang benar-benar yang dalam terus soundnya agak nyerempet-nyerempet tentang perasaan hati, cinta gitu. Formula lu gimana sih? Gue mulai menulis lirik itu di album kelima. Itu mulai berani karena Vincent, Desta, Lembu udah mulai sibuk di dunia. Yang gue bilang tadi gitu, Club itu sudah mulai itu punya kegiatan sendiri-sendiri. Ya, dari hati dibilang rugi, terus akhirnya gue bikin banyak lagu, nulis sendiri gitu. Di saat malam yang nakal, di satu malam yang nakal, di tempat kita bisa berduaan gitu. Gue nyanyiin lagu itu, gue nulis sendiri. Mulai ada berani gitu nulis. Gue mau cerita apa nih? Gitu. Terus lagu kayak Tak Mungkin gitu, gue bikin tak mungkin ku memukulmu, karena waktu itu jadi gue bayangin ada perempuan, lu marah sama gue, lu pukul gue, nggak mungkin, gue nggak diajarin seperti itu, jadi gue mulai tulis, tulis terus gue jadiin lagu gitu. Ya masih ngarang sih, masih banyak yang datang revisian gitu. Lu dari atas lu ngomongin aku, di sini lu ngomongin kamu gitu, gimana sih lu? Ya waktu itu Abah sebagai musik direkturnya, mulai belajar cara nulis lagu. Dan di kesini-sini gue juga nggak bilang gue penulis lagu hebat lah, tidak. Gue bikin lagu gitu kayak gue pamit sama istri gue studio bikin lagu gitu. Tapi perlu digarisbawahi, gue bikin lagu itu bukan lagu kayak Pongki bikin lagunya Krisye gitu yang bakal hits, bikin jadi lagu sepanjang masa. Enggak lah, gue bikin lagu, gue pengen bikin lagu aja, nulis gitu. Kayak lagu yang tadi gue sempet dengerin ke kalian itu, gue kasih denger ya sama siapa, gue kan nggak ada temen TikTok gitu. Gue kasih ke grup Club 80s, terus tidak ada respon yang gue harapin gitu. Jadi kayak enggak nih, kayaknya enggak Club 80s banget. Gue TikTok sama istri gue TikTok sama temen gue, dengerin deh. Ini akhirnya berubah liriknya, berubah terlalu puitis Club 80s nih gitu. Bikin bahasa sehari-hari mulai begini, dan gue gampang banget dimasukin ini pendapat input dari luar. Iya, input dari luar. Dan pasti lu telan mentah-mentah apa lu saring lagi tuh? Gue mentah. Lu telan mentah-mentah? Ya jadi akhirnya gue bikin kayak gue langsung ke atas, gue rekam, gue dapetin input tuh, gue rekam, habis itu gue compare sama yang sebelumnya.
enggak enakan yang ini gitu. Jadi baru nanti gue, tapi segala input gue terima. Itu yang apa ya, lebih baik dicoba, jadi kita tahu rasanya. Bereksperimen dulu ya. Bereksperimen daripada lu mentahin dulu. Enggak kayak gini ya, enggak kayak gini. Nah itu dia, gue sangat tidak menemukan Klapetis gitu sekarang ya, karena kesibukan jadinya kayak berkarya sendirian gitu. Terus habis itu datang ke Klapetis sendiri gitu, tidak ada input apa-apa. Nah, ini asik nih, ini enggak nih, gini. Ini cuma sebatas itu doang, jadi tidak ada TikTok gitu. Oke. Jadi kayak gue kangen banget gue ngeband gue. Ya, tapi ngeband yang dicela gitu. Tapi dicela. karakter New Wave-nya masih kelihatan kental banget ya tadi sih. Ternyata itu nempel banget yang ngurusin Klapetis, dan gue sempet ngajak Desta untuk ngedrum yuk gitu. Nah ini juga gara-gara lagu ini, hitungannya gue kan kemarin Dr. Yap itu udah bikin single kedua, tapi udah proses mixing, tapi ada masalah di produser gue, tertahan lah itu. Gue juga belum tahu tuh masalahnya kelar kapan. Kita mesti break dulu kayaknya, azan. Karena sound ini sound ini lebih kencang daripada pasti yang lain. Suatu ketika dalam hidup ini tak bisa berjumpa, tertawa penuh mesra. Sejak kehadirannya, aku dan kamu kini menjauh. Dia telah menumpuk rinduku, memikirkan kamu, ku ingin bertemu. Harapan kita bersama, dia lekas menghilang. Memikirkan kamu, ku ingin bertemu. Harapan kita bersama, dia lekas menghilang.